مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat untuk bertolabul ilmi, nikmat hidayah bimbingannya, nikmat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan nikmat yang patut untuk disyukuri, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada setiap orang, dan kita merupakan salah satu dari berbagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala kemudian pilih kita untuk mendapatkan nikmat tersebut. Baik, kita akan mengambil dua poin penting dari kitab Khulasah Ta'zim al-Ilm. Kita tidak akan membaca semua poin-poinnya karena dirasa ada hal-hal yang penting saja. Kita akan menyebutkan dua poin berikutnya. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Kita akan membahas tentang dua poin penting di sore hari ini, yaitu berkaitan dengan pentingnya adab dan juga pentingnya waktu. Itu dua poin yang akan kita ambil. Dan insya Allah nanti kedepannya mungkin kita akan fokus untuk mengkaji, membahas tentang akidah. Kita akan membaca risalah-risalah ringkas terkait dengan akidah, agar kita memiliki bekal pengetahuan terkait dengan akidah yang sahih. Kemudian agar kita pun memiliki pengetahuan terkait dengan akidah-akidah yang batil, dan juga bagaimana cara kemudian mengkonter dan membantah akidah tersebut. Baik, di pertemuan sore hari ini kita akan mengambil dua poin penting dari kitab Khulasah Ta'zim al-Ilm sebagai pelengkap dari pembahasan-pembahasan yang lalu, yaitu terkait dengan pentingnya adab, dan juga yang kedua terkait dengan pentingnya waktu, karena ini merupakan poin yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin. Berkata penulis surah hafizallahu tabaraka wa ta'ala, mulazamatu adabil ilmi. Seorang penuntut ilmu senantiasa seharusnya ia menjaga adab ilmu. Dia harus memperhatikan, harus menjaga adab-adab yang berkaitan dengan ilmu. Adab terkait dengan dirinya, adab terkait di majelis, adab yang berkaitan kepada gurunya, juga kepada buku-bukunya, bahkan juga kepada sakan tempat tinggalnya. Qala Ibnul Qayyim fi kitabih Madarijis Salikin. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seorang hamba itu merupakan tanda akan kebahagiaan dan keberuntungan dirinya. Seorang yang beradab maka dia akan bahagia hidupnya. Seorang yang memiliki adab yang mulia maka dia akan menjadi orang yang mulia di tengah manusia pula. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Dan sedikitnya adab yang dimiliki oleh seorang hamba, bahkan tidak memiliki adab sama sekali, maka ini merupakan tanda akan kesengsaraan dan kegagalan dirinya. Dan juga perlu untuk difahami ketika berbicara tentang adab akhlak, maknanya bukan hanya sekedar senyum, maknanya bukan hanya sekedar menebarkan salam, maknanya bukan hanya sekedar ini dan itu sebagaimana yang kita fahami atau yang kita dapati dalam pembelajaran kita terkait dengan pembahasan adab dan akhlak. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini, adab yang dimaksud adalah adab mencakup seluruh adab. Dan juga ketika kita akan mendapati bahwa para ulama ussalaf
mereka memulai belajarnya dengan mempelajari adab terlebih dahulu, maknanya bukan hanya sekedar adab, sopan santun, tata krama, bukan itu maknanya. Adab yang dimaksud oleh mereka para ulama dan adab yang harus difahami oleh kita orang-orang belakangan ini harus lebih luas lagi daripada itu, karena adab bukan hanya sekedar itu, dan itu memang bagian dari adab. Tata krama, sopan santun itu bagian dari adab, namun adab bukan hanya terkait dengan tata krama dan sopan santun saja. Disebutkan di sini bahwa adab seorang hamba itu merupakan tanda kebahagiaannya, dan minimnya adab yang dimiliki oleh seorang hamba itu merupakan tanda kesengsaraannya. Bagaimana bisa? Karena adab bukan hanya sekedar tata krama dan sopan santun saja. Adab itu ada adab yang berkaitan dengan Allah. Seorang yang beradab kepada Allah, maka dia harus mentauhidkan Allah. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya, tidak kemudian dia mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, dia tidak mencari perhatian kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala ibadah amalan yang dikerjakannya, maka tanda bahwa dia beradab kepada Allah. Dan ini adab, sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa seorang yang beradab itu merupakan tanda akan kebahagiaannya. Ya benar, orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang beradab kepada Allah, sehingga mereka pasti akan bahagia hidupnya. Dan orang-orang yang tidak beradab, bahkan dia tidak kemudian mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya Allah subhanahu wa ta'ala diikhlaskan dalam amalan ibadahnya, kemudian dia mengharapkan sanjungan dan pujian dari manusia, maka ini tanda bahwa dia tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ini merupakan tanda akan kesengsaraan dirinya. Sehingga adab, ada adab kepada Allah, ada adab kepada Rasul kita Muhammad SAW, ada adab kepada diri kita sendiri, ada adab terhadap ilmu, ada adab kepada guru-guru kita, ada adab kepada kitab-kitab, ada adab kepada tempat tinggal kita di pondok, dan itu semua dibahas oleh para ulama. Maka yang namanya adab bukan hanya sekedar sopan santun, tata krama saja, titik, tidak. Namun adab lebih luas lagi. Mentauhidkan Allah itu merupakan adab kepada Allah. Kemudian memuliakan, menyanjungkan Rasulullah SAW sesuai dengan batasan yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah SAW, itu merupakan tanda bahwa seorang beradab kepada Rasulullah SAW. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, bahwa seorang yang beradab atau adab seseorang itu menandakan akan kebahagiaan dirinya dunia dan akhirat. Dan seorang yang minim adabnya, bahkan tidak beradab sama sekali, ini merupakan tanda kesengsaraan dirinya dunia dan akhirat. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab, dan tidak ada sesuatu yang bisa untuk meraih, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat kecuali dengan adab. Tadi adab yang disebutkan tadi, walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab, dan tidaklah kebaikan dunia dan akhirat itu diraih. Seseorang tidak meraih kebaikan dunia dan di akhirat karena sebab minimnya adab yang dimiliki. Maka kebaikan dunia dan di akhirat, kebaikan dunia akhirat diperoleh dengan cara adab. Dengan adab seorang dapat meraih kebaikan dunia dan di akhirat. Dan juga seorang tidak akan meraih kebaikan dunia dan akhirat karena sebab minimnya adab yang dimilikinya. Bukan karena dia tidak sopan dan santun misalkan, bukan karena dia tidak tata krama, tidak memiliki tata krama misalkan, bukan hanya itu. Dia tidak mentauhidkan Allah, dia banyak bermaksiat kepada Allah. Maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah adalah orang-orang yang tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun tata kramanya baik. Maka dikatakan orang ini tidak beradab. Loh, kan dia adalah orang yang suka senyum, tegur sapa, menghormati, memuliakan orang yang tua, menyayangi yang muda. Ya, namun dia tidak beradab pada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia terhalang dari yang namanya kebaikan dunia dan di akhirat. Wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Dan yang tidaklah seseorang itu mendapatkan ilmu kecuali man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi, kecuali orang-orang yang beradab dengan adab yang mulia pada dirinya dan juga pada pelajaran, pada pengajian-pengajian, pada kajian-kajian yang dihadirinya. Wa innama yasluhu lil ilmi, seseorang itu dia layak untuk mendapatkan ilmu. Seseorang itu dia bisa memperoleh ilmu man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi, adalah dia orang-orang yang beradab dengan adab-adab yang mulia fi darsihi, fi nafsihi wa darsi wa ma syaikhihi wa qarinihi. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan ilmu hanyalah mereka orang-orang yang beradab. Beradab dengan dirinya, beradab di majelisnya, beradab dengan guru-gurunya, beradab dengan kawan-kawannya.
mereka sajalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu tidak akan diharamkan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang beradab. Karena ini berbicara tentang masalah ilmu, maka adab yang dimaksud adalah adab pada dirinya sendiri, adab di majelis, adab bersama gurunya, dan adab bersama kawan-kawannya. Adab dengan dirinya sendiri, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab dengan dirinya sendiri, maka dia harus menjauhkan dari yang namanya sifat riya, ujub, sum'ah, dan lain sebagainya. Itu merupakan adab. Maka orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan para thalabatul ilmi, maka dia adalah orang-orang yang beradab. Adab bersama gurunya, dia harus memuliakan, menghormatinya dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dia tidak boleh mencelanya, mencacinya. Jangan sampai kemudian manis di hadapannya, kemudian pahit di belakangnya. Tidak boleh bermuka dua di hadapannya. Tidak boleh mengadu antar guru-gurunya. Ustadz, bagaimana hukumnya ini? Tapi Ustadz Fulan mengatakan demikian di tengah majelis lagi. Ini tanda bahwa dia tidak beradab kepada gurunya. Dan juga seorang harus beradab di majelis. Di majelis ilmu dia harus beradab. Tidak boleh sandaran kalau memang dia mampu untuk tidak sandaran, kecuali kalau memang lagi sakit kemudian dia maksa untuk hadir majelis taklim. Kalau tidak sandaran tidak bisa, ya sudah, kalau begitu bersandar. Kemudian tidak mengobrol, tidak sibuk dengan HP-nya dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini merupakan adab di majelis. Tidak boleh menjulurkan kakinya ke arah gurunya, tidak boleh menjulurkan kakinya ke arah orang yang mengajarkan ilmu kepada pengajarnya, tidak boleh. Orang-orang yang tidak memiliki adab semacam ini, maka dia akan terhalangi dari yang namanya ilmu. Dan juga beradab kepada kawan-kawannya, tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Berupaya untuk senang bergembira ketika temannya kemudian faham terhadap materi yang diajarkan. Misalkan belajar nahwu, belajar sorof, belajar indah, belajar itu. Kita tidak faham, tapi kawan-kawan kita faham. Harusnya kita ikut bahagia. Sebagaimana kita pun akan berbahagia manakala kita faham akan materi-materi yang diajarkan. Maka kita berupaya jangan malah hasad, jangan malah iri, dengki, dan lain sebagainya. Akhirnya menghalalkan segala cara agar kawan kita itu kemudian tidak faham nantinya. Ini diantara bentuk-bentuk adabnya. Qala Yusuf ibn al-Husain, Al-Imam Yusuf ibn al-Husain Ar-Razi mengatakan, bil adab tafhamul ilma, dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Maknanya ada dua. Maksud dari ucapan Yusuf ibn al-Husain bahwasanya dengan adab engkau akan memahami ilmu, maknanya ada dua. Yang pertama, dengan adab yang baik yang kita miliki, benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan ilmu yang kita cari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memudahkan kepada kita agar kita faham, karena kita berupaya untuk mempersembahkan, menampilkan adab yang terbaik di majelis, di hadapan guru, di hadapan ilmu, di hadapan buku-buku dan lain sebagainya. Yang kedua, maksud dari ucapan Yusuf ibn Husain Ar-Razi ini, bahwa dengan adab engkau akan memperoleh ilmu, maknanya adalah bahwasanya seorang guru itu ketika melihat murid-muridnya beradab, sopan santun di majelis, beradab, menghiasi dirinya dengan adab penuntut ilmu, maka seorang guru itu akan mau memberikan, mentransfer ilmunya. Karena ketika seorang guru itu melihat ada murid-muridnya yang tidak beradab, akhirnya dia enggan, malas untuk memberikan faedah-faedah ilmu. Dan itu pula yang kita pernah rasakan ketika para thalabatul ilmi, ada di antara para thalabatul ilmi yang tidak memiliki adab atau adab yang buruk, gurunya diatur-atur. Syekh kepanjangan penjelasannya, kalau misalkan penjelasannya panjang tidak selesai-selesai begitu. Pernah kita hadir di majelis salah satu syekh kita ketika kajian Al-Muwatta, kemudian ada yang memberikan komentar begitu, karena kita datang dari segala penjuru Indonesia, kemudian diberi catatan, Syekh kalau misalkan terlalu banyak penjelasan tidak selesai-selesai. Syekh kita ini awalnya tertawa, kemudian beberapa menit kemudian wajahnya berubah. Akhirnya Syekh tidak mau memberikan faidah. Akhirnya pelajaran-pelajaran yang ada sesuai jadwal, akhirnya beberapa itu dihilangkan oleh Syekh. Kenapa? Akhirnya diharamkan semuanya karena sebab satu orang yang tidak memiliki adab yang baik. Maka dikatakan bil adab tafhamul ilma, dengan adab engkau akan mudah memahami ilmu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan pemahaman itu untukmu karena kita benar-benar berupaya untuk menampilkan adab yang terbaik. Bisa jadi seorang syekh itu akan mudah untuk memberikan faidah-faidah, begitu maksudnya. Wa min huna kana salafu rahimahumullahu ya'tanuna bi ta'allumil adab. Dan dari sini para salaf dahulu itu mereka begitu perhatian, begitu amat sangat perhatian untuk mempelajari adab pertama kali. Kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi, sebagaimana mereka memperhatikan atau memiliki perhatian untuk mempelajari ilmu. Mereka benar-benar mengawali perjalanan mereka dengan mempelajari adab terlebih dahulu. Qala Ibnu Sirin, Al-Imam Muhammad ibn Sirin mengatakan,
kanu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilma. Dahulu mereka para salaf, mereka mempelajari al-hadya kama yata'allamunal ilma. Sebagian riwayat dikatakan al-huda. Bahwasanya mereka para salaf, mereka mempelajari al-hadya, akhlak, adab yang baik, kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kalimat kanu ini yang dimaksud oleh Imam Muhammad bin Sirin, sedangkan Muhammad bin Sirinnya adalah seorang tabi'in, atau dikatakan bahwa beliau adalah seorang tabi'in sighar, junior. Maka yang dimaksud dengan kanu mereka, yang dimaksud adalah dua kemungkinan. Pertama yang dimaksud adalah para sahabat, yang kedua yang dimaksud adalah para tabi'in senior. Karena Muhammad bin Sirin tergolong sebagai seorang tabi'in, tapi tabi'in junior. Sehingga ketika dikatakan kanu yata'allamunal hadya atau huda, mereka, siapa mereka? Para sahabat. Mereka, siapa mereka? Para tabi'in yang senior, guru-guru dari Al-Imam Muhammad bin Sirin. Mereka mempelajari al-hadya kama yata'allamunal ilma. Mereka mempelajari akhlak dan adab yang baik sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Sebagaimana salaf semangat untuk menuntut ilmu, maka mereka pun semangat untuk mempelajari adab. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilmi. Bahkan sebagian dari salaf itu mereka mendahulukan untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu yang lain. Sebelum mempelajari hadis, sebelum mempelajari ini dan itu, mereka fokus untuk mempelajari adab terlebih dahulu. Qala Malik ibn Anas lifatan min Quraisy. Al-Imam Malik ibn Anas berpesan kepada seorang pemuda dari kalangan Quraisy, "Ya ibna akhi, wahai anak pamanku, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah olehmu adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Ini perhatian mereka para salaf, di mana mereka mendahulukan untuk mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Di mana mereka benar-benar mempelajari adab sebagaimana mereka benar-benar mempelajari ilmu. Wa kanu yuzhiruna hajatahum ilai, dan mereka menampakkan akan butuhnya mereka terhadap adab mereka. Qala Makhlad ibn al-Husain ibn al-Mubarak yauman. Makhlad ibn al-Husain pernah berkata kepada al-Imam al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak suatu hari, "Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi." Kami ini kepada banyaknya adab lebih kami butuhkan dibandingkan dengan banyaknya ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya para salaf dahulu itu mereka benar-benar memperhatikan, memiliki porsi yang lebih untuk mempelajari adab. Sebagaimana mereka bersemangat untuk mempelajari ilmu, mereka pun bersemangat untuk mempelajari adab. Adab terhadap dirinya, adab kepada guru-gurunya, adab dengan kitabnya, adab di majelis dan sebagainya. Sehingga nanti ketika mendapatkan sebuah sikap yang tidak disukainya dari gurunya, mereka itu akan mudah menerimanya karena yang mereka inginkan adalah ilmu. Kalau kita kan karena tidak paham hal-hal semacam ini, kadang ketika kita mendapatkan sebuah sikap yang kurang mengenakan dari guru kita, kita meninggalkan semua. Dahulu di antara mereka itu di era-era salaf sampai ada di antara mereka itu yang sampai diludahi wajahnya, tapi tetap hadir. Yang sampai kemudian dicambuk, tapi bukan cambuk hukuman, bukan, hanya dipukul saja begitu, tapi tetap hadir karena mereka inginkan ilmu, karena mereka tahu bahwa yang namanya mengambil ilmu itu memang pahit rasanya. Dan terkadang ada beberapa pengajar yang memang semacam itu, namun tidak kemudian menyebabkan mereka kemudian mundur dari jalan ilmu. Kalau kita kan kadang tidak, kemudian kita baper, kemudian kita ini dan itu dan lain sebagainya. Qala Malik, Al-Imam Malik menceritakan, "Kanat ummi tu'ammimuni." Dahulu ibuku tatkala aku masih kecil, tu'ammimuni, ibuku memakaikan kepadaku imamah. Ketika Imam Malik masih kecil dipakaikan imamah oleh ibunya. Wa taqulu li, kemudian ibuku mengatakan kepadaku, berpesan kepadaku, "Izhab ila Rabi'ah," ta'ni ibna Abi Abdurrahman, faqihah ahli Madinah fi zamanihi. Pergilah engkau kepada Imam Rabi'ah, pergilah engkau ke majelisnya Ar-Rabi'ah. Dahulu dia adalah seorang faqih di negeri Madinah saat itu. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Kemudian pesan ibundanya, ibunda Imam Malik berpesan kepada Al-Imam Malik yang saat itu masih kecil, pergilah engkau ke majelisnya Al-Imam Rabi'ah dan pelajarilah darinya adab sebelum engkau mempelajari ilmu darinya. Pelajarilah, perhatikan olehmu adab Al-Imam Rabi'ah, bagaimana pengagungannya, pemuliaannya kepada sunnah, bagaimana adabnya, akhlaknya di majelis, bagaimana sikapnya ketika diberikan pertanyaan, ketika ini dan itu dan lain sebagainya. Perhatikan adabnya.
dan itulah pesan yang disampaikan oleh Bunda Imam Malik. Sehingga ketika Imam Malik menjadi imam besar, maka Imam Malik pun dia menghiasi dirinya dengan adab yang mulia. Tidaklah Al-Imam Malik ketika menyampaikan hadis kecuali Al-Imam Malik akan menyisir rambutnya, merapikan pakaiannya, mengenakan pakaian terindah, akan berwudu berhias, kemudian menyampaikan hadis. Sehingga beradab. Itu merupakan adab, dan itu diambil, dicontoh dari ulama yang dahulu. Al-Imam Malik kemudian mengambil, mencontoh adabnya. Wa innama hurima katsirun min talabatil asri al-ilma bitadyi'il adab. Dan terkadang banyak dari para penuntut ilmu di zaman kita, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, di zaman kita sekarang, karena beliau masih hidup di Madinah mengajar, banyak para talabatul ilmi sekarang yang terhalang, yang diharamkan dari ilmu bitadyi'il adab, karena sebab menyanyiakan adab, karena sebab tidak beradab di majelisnya, kepada guru, kepada ilmu, kepada kitab-kitab, kepada sakannya, kepada tempat tinggalnya. Ashraf al-Laithu Ibnu Sa'id ala ashabil hadis. Pernah suatu hari Al-Imam Laits ibn Sa'ad mengawasi para talabatul hadis, para penuntut ilmu hadis di masanya. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Kemudian dia melihat sesuatu yang tidak disukainya. Ada dari penuntut para talabatul ilmu hadis di zaman itu, ada orang yang tidak memiliki adab yang baik. Kemudian Al-Imam Laits ibn Sa'ad tidak menyukai hal tersebut. Entah misalkan selonjoran, misalkan kemudian menguap dan lain sebagainya di majelis. Faqal ma hadza. Kemudian Laits ibn Sa'ad mengatakan, apa ini? Antum ila yasirin minal adabi ahwaju minkum ila katsirin minal ilm. Kalian itu kepada banyak adab itu lebih kalian butuhkan dibandingkan dengan banyaknya ilmu yang kalian cari. Bahwa adab yang banyak lebih kalian butuhkan daripada ilmu yang banyak. Itu kata Al-Imam Laits ibn Sa'ad. Famadza yaqulu al-Laits law ra'a hala katsirin min tullabil ilmi fi hadzal 'asr. Maka bagaimana kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Imam Laits ibn Sa'ad? Laits ibn Sa'ad ini sezaman dengan Al-Imam Malik, kawan dari Al-Imam Malik, hidup sezaman dengan beliau rahimahullahu tabaraka wa taala, Al-Imam Laits ibn Sa'ad. Maka dikatakan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin, bagaimana kiranya kalau Laits ibn Sa'ad melihat keadaan banyak dari para thalabatul ilmi di zaman kita yang tidak atau kurang memiliki adab yang mulia. Maka saya akan mengatakan lebih dari ini. Ada ucapan yang menarik yang ditulis oleh Al-Imam atau dikatakan oleh Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ketika Al-Imam Ibnu Jama'ah menyebutkan tentang alasan, ini kitab terkait dengan adab dan akhlak. Bahkan Al-Imam Ibnu Jama'ah sendiri mengatakan, mengklaim bahwasanya apa yang ditulisnya ini adalah satu-satunya kitab yang berisi tentang pembahasan adab secara menyeluruh, dan tidak ada satupun kitab di masanya yang berisi tentang adab, yang membahas semua bab tentang adab kecuali hanya kitab ini saja. Di awal-awal muqaddimah, Al-Imam Ibnu Jama'ah mengatakan terkait dengan motivasi beliau, latar belakang beliau, kenapa beliau menulis kitab yang berkaitan dengan adab, yang beliau tulis dengan judul Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jama'ah sebab penulisannya adalah walamma balaghat rutbatul adabi hadzal maziyah. Ketika kedudukan adab ini berada di puncak kemuliaan, wa kanat madariku mufaddalatihi khafiyatan, dan ketika pengetahuan akan keutamaan adab dan akhlak yang baik itu mulai samar di kalangan para thalabatul ilmi di masanya, da'ani ma ra'aituhu min ihtiyaji talabati ilaih. Kemudian apa yang aku lihat di zaman ini, di zamannya Al-Imam Ibnu Jama'ah, berupa butuhnya para thalabatul ilmi terhadap adab dan akhlak yang mulia, wa usri takrari tawaqqufihim alaih, dan sulitnya para thalabatul ilmi untuk diajak untuk belajar adab lagi di zamannya, untuk mengulang-ulang pelajaran adab. Jadi di masa Al-Imam Ibnu Jama'ah ini, para penuntut ilmu di masa itu sulit kalau diajak untuk belajar adab dan akhlak. Kenapa? Karena difikirnya, sudah pernah belajar adab, akhlak dan adab bisa baca sendiri. Sehingga ini ya yang kemudian mendorong Al-Imam Ibnu Jama'ah kemudian menyusun kitabnya ini. Dikatakan immal haya fayamna'umul hudur. Kenapa mereka tidak mau untuk memurojaah, mengulang-ulang hadir di majelis yang membahas tentang akhlak dan adab? Dikatakan immal haya, bisa jadi sebabnya pertama karena malu, fayamna'umul hudur, dan inilah yang menyebabkan mereka terhalangi untuk hadir. Loh, saya sudah jadi ustadz, masa harus hadir di majelis yang membahas tentang akhlak dan adab? Baca sendiri bisa.
Loh, saya sudah tamat kitab akhlak dan adab 2 kali 3 kali, masa pengen hadir lagi? Oh, saya senior ini misalkan. Akhirnya malu, karena malu. Awil jafa, atau karena sombong, gengsi. Fayuwarithuhumun nufur, sehingga ini yang mewariskan kepada mereka para thalabatul ilmi untuk menjauh dari majelis akhlak dan adab. Ila jam'i hadzal mukhtasar, inilah yang mendorongku untuk menulis, untuk membuat, untuk mengarang sebuah kitab tentang adab yang diberi judul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Jadi ada hal-hal yang mendorong Al-Imam Ibnu Jama'ah untuk menulis kitabnya ini. Yang pertama, karena kemuliaan adab. Pertama, karena kedudukan adab yang tinggi. Kemudian yang kedua, karena sebab pengetahuan tentang keutamaan akhlak dan adab itu samar sekali. Para thalabatul ilmi banyak yang tidak tahu akan keutamaan, akan kemuliaan adab. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa Imam Ibnu Jama'ah menulis kitabnya ini yang berkaitan dengan adab adalah karena banyak dari para thalabatul ilmi dilihat itu butuh terkait dengan akhlak dan adab. Dan juga banyak dari para thalabatul ilmi yang enggan untuk mengulang kembali pelajaran tentang akhlak dan adab. Ketika diajak untuk mengaji adab dan akhlak itu enggan, karena malu bisa jadi, dan karena gengsi bisa jadi pula. Sehingga dari sinilah kemudian yang membuat Al-Imam Ibnu Jama'ah menulis kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Dikatakan mudzakiron lil alim ma ju'ila ilai wa munabbihan li talib ala ma yata'ayyanu alai wa ma yashtarikani fihi minal adabi. Kemudian ini sebagai mudzakiron, sebagai pengingat lil alim, bagi seorang alim akan hak-haknya. Dan ini pula munabbihan li talib, sebagai pengingat bagi seorang penuntut ilmu akan kewajiban-kewajibannya. Wa ma yashtarikani fihi minal adab, dan apa tugas bagi keduanya terkait dengan adab ini. Itu alasan. Dan di zaman Al-Imam Ibnu Jama'ah begitu keadaannya. Orang-orang para thalabatul ilmi memang sangat butuh terkait dengan akhlak dan adab, karena dilihatnya banyak dari kalangan para thalabatul ilmi yang tidak mengerti, tidak memahami terkait dengan akhlak dan adab, dan juga tidak mengetahui akan keutamaan kedudukan adab yang tinggi, dan juga sulitnya para thalabatul ilmi untuk diajak mengulang kembali materi tentang adab, materi tentang akhlak. Karena dipikirnya bisa baca sendiri, karena dipikirnya saya sudah mengajar, karena dipikirnya saya sudah belajar ilmu-ilmu tingkat tinggi. Jadi untuk apa mempelajari hal-hal yang semacam itu? Kurang seru, kurang menantang. Karena kalau adab dan akhlak itu hanya nasihat-nasihat, hanya arahan-arahan dan seterusnya. Kita butuh yang menantang, membantah syubhat, membantah ini, membantah ini, dan seterusnya. Sehingga itulah yang mendorong Al-Imam Ibnu Jama'ah di masanya untuk menulis kitab yang berkaitan dengan adab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang pertama, poin yang pertama di sore hari ini, yaitu pentingnya mempelajari adab. Dan dari sini ini hanya sekedar isyarat saja. Kita tidak akan menyebutkan secara rinci, kita hanya mengisyaratkan saja akan pentingnya adab, dan diharapkan kemudian kedepannya atau ketika banyak waktu luang untuk bisa membaca tema-tema terkait dengan adab. Kalau bisa membaca kitab yang berjudul atau membaca buku terjemah yang judulnya Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu kitab sangat indah sekali terkait dengan keutamaan ilmu, kemudian juga terkait dengan adab dan akhlak di dalamnya. Itu. Kalau misalkan ada di antara jamaah yang memilikinya, pinjamkan kepada yang lain. Baca itu sampai tamat. Baca itu sampai tamat. Kemudian kalaupun bisa membaca kitab Hilya Talibil Ilmi, terjemahnya ada. Tapi cari yang dengan syarahnya, syarah Syekh Utsaimin. Terjemahannya ada. Itu 2 kitab itu untuk senantiasa dibaca kalau bisa sampai tamat. Kalau bisa sampai tamat 2 kitab itu insya Allah cukup untuk kemudian tergambar kepada kita bagaimana akhlak, bagaimana adab itu seharusnya, dan bagaimana perjalanan mereka para salaf, dan bagaimana sikap mereka, bagaimana akhlak dan adab mereka ketika mereka menuntut ilmu, dan bagaimana semangat mereka. 2 itu cukup insya Allah. Sehingga kita hanya mengisyaratkan saja, karena kalau dibahas satu-satu, pertama mungkin akan terasa membosankan, dan yang kedua tidak akan selesai. Baik, kemudian pembahasan yang terakhir yang ingin kita sampaikan, ini hanya ringkasan saja. Nanti kita akan lebih fokus kepada pembahasan akidah, tauhid insya Allah di materi kita ini, di majelis kita, agar kita memiliki bekal terutama untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya, poin yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah pentingnya menjaga waktu, terutama bagi thalabatul ilmi, bagi seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasanya hum naqawatul muslimin. Seorang Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang pilihan di tengah kaum muslimin. Seorang yang berada di atas jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang menempuh jalan Ahlussunnah wal Jamaah,
Seorang yang diberikan hidayah, bimbingan, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menempuh berjalan di atas jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, maka harus bersyukur. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu hum naqawatul muslimin. Mereka adalah orang-orang pilihan di tengah kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini kepada kita, kita mengerti jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjalan di atasnya, di mana kita melihat banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka tidak mengerti jalan Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mana. Mereka tidak mengerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang hak itu yang mana, sehingga mereka tertipu dengan slogan-slogan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ternyata isinya khurafat. Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah ternyata isinya hanyalah kisah-kisah, dongeng-dongeng dusta di dalamnya. Mereka tidak memahami hal tersebut, dan Allah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan memilih kita agar kita berjalan di atas jalan tersebut. Maka kita saat ini adalah naqawatul muslimin, orang-orang pilihan Allah. Hanya saja yang namanya nikmat itu kalau tidak disyukuri, maka nikmat itu akan hilang. Sehingga dari sini kita perlu mengetahui bahwa apa yang kita sedang jalan di atasnya ini merupakan nikmat yang besar. Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita berpegang dengan jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini merupakan nikmat yang besar yang patut untuk disyukuri dan juga perlu untuk dijaga. Dan perlu untuk dijaga. Karena namanya nikmat ini tidak akan kemudian bertahan lama kalau kita membiarkannya begitu saja. Nikmat ini bisa saja kapan saja Allah Subhanahu wa taala cabut, manakala kemudian kita menelantarkannya begitu saja. Jangan dikira sekalipun kita berada di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah berarti kita akan aman sampai mati, tidak. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut hal tersebut, namun zahirnya terlihat kita adalah seorang Ahlussunnah wal Jamaah, maka perlu untuk disyukuri nikmat ini dan perlu untuk dijaga, terutama dalam hal waktu. Sehingga seorang penuntut ilmu, seorang Ahlussunnah wal Jamaah, dia harus memperhatikan benar-benar waktunya. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir mengatakan, yanbaghi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi. Sudah sepatutnya bagi seorang hamba untuk mengetahui akan kemuliaan waktu yang dimilikinya, wa qadra waqtihi, dan betapa amat sangat mahal waktunya tersebut. Fala yudayyi'u minhu lahdzatan fi ghairi qurbatin, sehingga jangan sampai kemudian dia menyanyiakan sedetik saja dari waktunya tersebut untuk digunakan dengan tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddimu fihi al-afdhala fal afdal minal qawli wal amal, dan hendaknya seorang hamba itu dia mendahulukan untuk mengerjakan perkara yang paling utama, kemudian perkara yang utama yang lainnya dari ucapan dan perbuatan. Ini merupakan nasihat dari Al-Imam Ibnul Jauzi, bahwa kita selayaknya untuk mengetahui bahwa yang namanya waktu yang kita miliki, ini merupakan sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berharga, sehingga jangan sampai kemudian waktu itu terbuang sia-sia. Karena jangan dikira setiap detik yang kita lewati itu tidak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab sekalipun kita melupakannya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan itu semua. Wa min huna 'azumat ri'ayatul ulama'i lil waqti. Dari sini di mana mereka para ulama itu mengetahui akan kemuliaan, keagungan, betapa amat sangat berharganya waktu. Dari sini kita melihat bahwasanya para ulama itu besar perhatiannya terhadap waktu yang dimilikinya. Bahkan sampai ada kitab yang berjudul Qimatuz Zaman, berharganya waktu. Hatta qala Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzaz, sampai-sampai Al-Imam Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzaz mengatakan, ma doya'tu sa'atan min umri fil lahwin aw la'bin. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzaz sampai mengatakan, ma doya'tu sa'atan, aku tidak pernah menyanyiakan satu detik pun dari waktuku, min umri, dari usiaku, fil lahwin aw la'ibin, dalam kesia-siaan atau dalam main-main. Lihat, Muhammad ibn Abdul Baqi sampai mengatakan demikian, aku tidak pernah menelantarkan sedetik pun waktuku dalam kesia-siaan dan dalam hal-hal yang hanya sifatnya main-main saja. Lihat bagaimana para ulama memiliki perhatian yang besar terhadap waktu yang dimilikinya. Wa qala Abul Wafa ibnu Aqil, Al-Imam Abul Wafa ibnu Aqil mengatakan, alladzi sannafa kitabal fununi fi 800 mujalladin. Al-Imam Abul Wafa ibnu Aqil ini salah seorang ulama di dalam mazhab Hambali. Al-Imam Abul Wafa ibnu Aqil dikatakan di sini alladzi sannafa kitabal funun,
beliau adalah seorang ulama yang menulis kitab, yang mengarang kitab yang berjudul Al-Funun. Fi thamani mi'ati mujalladin. Al-Funun ini tebalnya 800 jilid. Abul Wafa Ibnu Aqil menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Funun. Berapa jilid? 800 jilid. Bayangkan, 800 jilid. Kira-kira kalau kita menulis 800 jilid butuh berapa usia kita? Ini 800 jilid. Ini beliau pernah mengatakan, bayangkan ini, Masya Allah, beliau pernah mengatakan, inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Sungguh aku tidak halalkan bagi diriku untuk menyia-nyiakan sekejap saja dari usiaku. Insya Allah mengatakan kepada dirinya sendiri, sungguh aku tidak halalkan untuk diriku sendiri untuk menyia-nyiakan sekejap saja, sedetik saja dari usiaku. Sehingga beliau mampu untuk menulis kitab Al-Funun 800 jilid. Masya Allah, 800 jilid. Kemudian dikatakan, wa balagat bihimul hal an yuqra'a alaihim halal akli bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan sampai-sampai mereka, di antara mereka itu sampai-sampai berpesan untuk dibacakan kitab dan beliau sedang makan. Para ulama itu dahulu sampai-sampai saking pelitnya, bakhilnya terhadap waktu yang dimilikinya, karena tidak ingin waktunya itu terbuang sia-sia, sampai dalam keadaan makan saja itu meminta kepada orang yang ada di sekitarnya untuk membacakan kitab. Jadi ketika dia makan, dia mendengar kitab dibacakan. Balkana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan di antara mereka sampai ada yang berpesan kepada orang kawannya itu yang ada di luar, ingin dibacakan kitab ketika dia ingin buang hajat, masuk WC. Sebelum masuk WC dia berpesan dulu kepada kawannya, tolong bacakan kitab dari luar dengan suara yang keras. Kemudian dia pun masuk ke dalam WC. Mereka tidak ingin melantarkan waktunya meski hanya sekejap saja dalam kesia-siaan. Sehingga dalam keadaan makan, mereka ingin agar makannya itu mendapatkan faedah ilmu. Ketika berada di dalam WC sekalipun, mereka ingin agar mendapatkan ilmu. Kalau kita betapa banyak waktu yang kita sia-siakan dan kita tidak sadari bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mereka. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Jauzi sendiri, Al-Imam Ibnul Jauzi itu biasanya kalau makan kalau para ulama itu biasanya kalau makan itu menunya roti yang kering. Kalau kita kan nasi. Kalau mereka itu roti yang kering. Roti yang kering kemudian dikunyah, kemudian dicampur dengan yang lain dan sebagainya. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Sayyidul Khatir menceritakan ketika dalam menuntut ilmu, Al-Imam Ibnul Jauzi itu kalau makan itu adalah sesuatu yang paling tidak disukainya. Karena kalau makan itu akan menyita banyak waktunya. Sehingga karena dikunyah dulu, apalagi kita misalkan dikunyah harus 36 kali kunyahan. Sekali ini harus minum sekian liter dan seterusnya, habis waktu. Kalau Al-Imam Ibnul Jauzi itu makannya makan roti kering. Kalau dia makan roti kering, habis waktunya untuk makan saja. Makan saja 10 menit, itu waktu yang sangat berharga. Akhirnya dia roti yang kering itu dicampur dengan air, kemudian langsung minum semuanya. Jadi sekali tengguk langsung habis. Kalau kita kan tidak, kan begitu. Masya Allah, saking bakhilnya mereka kepada waktu, sampai-sampai waktu makan pun diringkas. Pengen supaya sekali makan itu langsung sudah selesai semua. Kalau kita terbalik ini, Masya Allah. Itu Al-Imam Ibnul Jauzi. Lihat, para ulama mereka itu adalah orang-orang yang bakhil, pelit terhadap waktu. Fahfadz ayyuhat talib waqtaka, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka jagalah wahai para penuntut ilmu waktumu. Falaqad ablaghal waziru Shalih ibn Hubairah fi nushika biqaulihi, dan Al-Imam Ibnu Hubairah menasihatimu dengan sebuah bait syairnya. Ibnu Hubairah mengatakan di dalam bait syairnya, wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hubairah, wal waktu anfasu ma'unita bihifdhihi. Waktu adalah sesuatu yang amat sangat berharga untuk dijaga. Wa arahu ashala ma'alaika yadhi'u. Namun aku melihat bahwasanya waktu itu merupakan sesuatu yang paling mudah untuk engkau sia-siakan. Dikatakan bahwa yang namanya waktu itu merupakan sesuatu yang amat sangat berharga untuk dijaga. Waktu. Namun Al-Imam Ibnu Hubairah melihat bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat mudah kalian sia-siakan, padahal waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Maka dari sini seorang penuntut ilmu, seorang ahlu sunnah jangan membiarkan kemudian waktunya habis sia-sia. Jangan kemudian dia membiarkan waktunya kemudian hilang begitu saja dengan kesia-siaan. Kalaupun kemudian dia gunakan waktunya tersebut dalam kesia-siaan,
maka dia harus memiliki alasan yang kuat, hujah yang kuat ketika nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia buang waktunya tersebut untuk hal yang sia-sia? Maka segalanya harus dipersiapkan. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari, apalagi seorang ahlu sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk berjalan di atas jalan sunnah. Maka ingatlah bahwa ahlu sunnah adalah naqawatul muslimin, orang-orang pilihan di tengah kaum muslimin. Hendaknya nikmat ini perlu untuk dijaga, dan hendaknya nikmat ini patut untuk disyukuri dan jangan diremehkan begitu saja. Baik, inilah yang kita dapat sampaikan, dan demikian nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan fokus membahas tentang akidah. Karena sepertinya di majelis ini belum ada pembahasan tentang akidah, kita cukupkan di sini pembahasan terkait dengan akhlak dan adab. Dan kami pribadi berpesan agar pembahasan akhlak dan adab itu harus terus berjalan. Baca sendiri di rumah, cari materi-materi tersebut. Tadi disyaratkan baca buku yang berjudul Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu buku yang sangat bagus sekali. Kalau ada di antara kawan-kawan yang memilikinya, maka pinjamkan kepada yang lain. Dan baca dari awal sampai akhir, perhatikan bagaimana akhlak-akhlak dan adab-adab di dalamnya. Kalau masih memiliki semangat, maka tambahkan dengan buku Hilya Talibil Ilmi, tapi dengan syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Baca yang terjemahan saja, ada yang terjemahannya itu. Kalau masih punya semangat juga, coba simak di YouTube pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Ada 100 sekian pertemuan. Saya pribadi belum pernah menyimaknya, tapi saya pernah melihat itunya saja, 100 sekian pertemuan. Itu pembahasan sangat indah sekali terkait dengan akhlak dan adab. Pembahasan terkait dengan akhlak dan adab jangan sampai kemudian ditinggal. Baca minimalnya. Kalau tidak bisa membacanya, simak minimalnya. Apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri itu sudah sangat mencukupi sekali. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas fokus terkait dengan akidah, terkait dengan tema tauhid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, maka tafadhol dipersilahkan.